Larangan study tour yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi direspon beragam oleh berbagai pihak. Di Bandung, ratusan sopir bus dan pelaku industri pariwisata berdemo di depan gedung sate. Mereka menuntut pencabutan surat edaran terkait pelarangan study tour. Masa bahkan memblokade jalan dengan bis pariwisata. Larangan study tour juga berimbas pada sepinya order. Di Bekasi, puluhan sopir di satu penyewaan bis pariwisata terpaksa menganggur. Pengelola menyebut penurunan omset mencapai 40 hingga 60%. Mereka berharap Gubernur Jawa Barat mengevaluasi kebijakan larangan study tour karena mengancam kelangsungan bisnis. Tapi, larangan study tour dianggap berbeda oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Dia tetap memperbolehkan study tour asal dilakukan dengan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan study tour tidak boleh dikaitkan dengan nilai akademik. Tidak boleh studi tour yang wajib karena mempengaruhi nilai. Kalau tidak ikut maka wajib bikin tugas karena mempengaruhi nilai. Temenan. Studi tour mah studi tour, tidak ada hubungan dengan nilai. Yang sanggup bayar, yang nggak sanggup nggak usah bayar. Komite sekolah dan sekolah asal tanggung jawab. Tapi begitu ketahuan sama saya dan yang melaporkan, anak saya wajib ikut kalau nggak nilainya tidak bertambah atau kalau tidak ikut harus bikin tugas, maka kepala sekolahnya Lembu Negeri saya langsung diarahkan. Meski ditentang banyak pihak, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berkeras dengan kebijakannya. Kata Deddy, dia tetap berkomitmen agar orang tua murid tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan di luar kebutuhan pendidikan. Protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tour. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tour. Yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan. Perbedaan kebijakan kepala daerah terkait study tour ditanggapi pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran Asep Sumaryana. Kata dia, satu kebijakan harusnya ditanggapi sejalan. Jika tidak, akan berpotensi keretakan hubungan antar pemerintah. Untuk warga Kota Bandung, study tour itu menjadi perlu karena mungkin himpitan kesibukan dan segala macam, kemudian himpitan belajar yang demikian padat. Jika dengan demikian mereka butuh juga rekreasi. Nah, rekreasi ini kan tidak bisa dihindarkan juga karena manusia itu kan tidak hanya menggunakan otak kiri saja, tapi otak kanannya perlu diisi juga, misalnya dengan hiburan segala macam. Nah, oleh karena itu sebetulnya bukan tabrakan, tapi mungkin Pak Farhan ini mengkreasi kebijakan dari Pak Deddy itu menjadi kebijakan yang akomodatif. Lalu, apakah kebijakan pelarangan study tour yang dikeluarkan Deddy Mulyadi sudah tepat? Atau ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, larangan study tour yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi direspon beragam pihak. Di Bandung, ratusan sopir bus dan pelaku industri pariwisata berdemo menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan tersebut. Sementara meski ditentang banyak pihak, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersikeras dengan kebijakannya. Lalu apakah kebijakan pelarangan study tour yang dikeluarkan Deddy Mulyadi ini sudah tepat atau ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan? Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir melalui sambungan daring, ada Sekretaris Daerah Jawa Barat, ada Kang Herman Suryatman, kemudian juga ada pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, ada Pak Asep Sumaryana. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi. Ya, waalaikumsalam. Ya, ini kita membahas soal bagaimana pro dan juga kontra soal larangan study tour. Saya mau ke Pak Sekda dulu. Pak Sekda, saya juga warga Jawa Barat begitu ya, sempat juga merasakan study tour dan segala macam pada saat saya dulu sebagai pelajar begitu. Nah, ini Kang Deddy ini kan bersikeras untuk melarang study tour untuk mengurangi beban orang tua. Apakah memang banyak sejauh ini keluhan dari orang tua terkait dengan beban atau biaya study tour dari pantauan Pemprov Jawa Barat sendiri? Kan biasanya sekolah itu kedoknya adalah gini,
rekreasi pariwisata berkedok study tour. Ini yang kemudian menjadi mungkin disorot oleh Kang Deddy Mulyadi. Silakan, Pak Sekda. Ya, terima kasih, Mbak ya. Ya sebetulnya pertanyaan kritis dari saya untuk Mbak, kebetulan Mbak juga warga Jawa Barat ya. Itu setuju nggak study tour seperti yang selama ini berjalan? Itu pertanyaan kritis ya. Dijawab Nun, tidak dijawab juga nggak apa-apa. Oke, izinkan saya untuk memberikan sedikit penjelasan ya. Bahwa tugas pemerintah itu adalah mensejahterakan, salah satunya di bidang pendidikan, memastikan semua masyarakat mendapatkan pengajaran yang baik, pengajaran yang berkualitas. Nah, study tour kalau kita bedah, study ini kan belajar. Betul. Tour itu perjalanan ke beberapa tempat. Jadi perjalanan belajar ke beberapa tempat. Jadi sebetulnya itu bukan semata-mata piknik begitu ya, tapi faktanya hari ini study tour ini kan lebih ke piknik. Akhirnya memberikan pembebanan kepada orang tua. Ini persoalannya. Study tour yang berdampak terhadap pembebanan biaya terhadap orang tua. Harusnya study tour dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal. Misalnya orang Bandung kan bisa ke Gedung Sate. Di bawah itu ada Museum Gedung Sate. Betul. Bisa ke Monumen Juang. Betul. Ya bisa ke Museum Geologi, bisa ke Museum Sri Baduga, dan lain sebagainya. Jadi yang kami larang adalah study tour yang berdampak terhadap pembebanan biaya kepada orang tua. Ya karena orang tua kan lagi sulit sekarang. Kalau dikasih beban lagi, bisa dibayangkan. Ujungnya pasti pinjam. Pinjamnya ke Bank Emok. Pinjamnya ke pinjaman online. Ilegal. Makanya standing loan. Ya outstanding loan pinjaman online Jawa Barat itu tertinggi sampai 18,6 triliun. Ini kan persoalan. Banyak masyarakat yang terjerat Bank Emok, ya terjerat pinjaman online. Di antaranya di dalamnya karena orang tua pinjam, dan tidak sedikit dari orang tua pinjamnya itu untuk kepentingan study tour. Makanya dengan pelarangan study tour saya kira kita kembalikan jati diri pendidikan. Kalau mau melakukan perjalanan belajar, ya manfaatkan destinasi yang ada di sekitarnya. Misalnya, kan bisa ke Sarimukti tuh, sambil melihat ya bagaimana realita pengelolaan sampah di Jawa Barat. Anak-anak kan bisa belajar bagaimana mengelola sampah dan lain sebagainya. Rekreasinya ada, tapi belajarnya juga sangat kental. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Betul. Sebetulnya. Tidak dalam format study tour piknik. Yang biayanya itu Mbak, bisa sampai 1 juta. Ya, ada juga yang sampai 5 juta. Ya. Kalau memang mau piknik ya kembalikan ke pribadinya masing-masing, silakan. Betul. Jangan sampai sekolah ya bergeser. Harusnya sekolah concern dengan standar isi, dengan kurikulum. Oke, baik. Bagaimana anak didik kita baik, apeksinya baik, motoriknya baik, bukan ke hal yang lain. Kita kembalikan jati diri pendidikan. Apalagi secara filosofis, Ki Hajar Dewantara mengatakan setiap tempat adalah sekolah. Setiap orang adalah guru. Kan bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Oke, baik. Itu ya. Jadi kami tetap konsisten ya, study tour yang berdampak terhadap pembebanan biaya ke orang tua itu dilarang di Jawa Barat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Pak Gubernur. Untuk siapa? Untuk rakyat Jawa Barat. Oke, jadi memang underline-nya adalah study tour yang membebankan biaya itu kepada orang tua begitu ya, terlalu membebankan kepada orang tua begitu. Kalau Kang Asep sendiri sebagai pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Anda melihatnya seperti apa terkait dengan pro kontra ini? Karena kan kalau kita lihat Wali Kota Bandung begitu ya, Kang Farhan juga bisa dikatakan sedikit menolak lah ya soal larangan study tour ini begitu ya. Yang dilarang adalah ketika ada campur tangan soal penilaian. Kalau nggak ikut study tour nilainya dikurangi, atau kalau nggak ikut study tour nilainya ada pengaruh nilai. Nah ini yang kemudian difokuskan oleh Kang Farhan. Anda melihatnya seperti apa soal kebijakan ini? Yang pertama, terima kasih Mbak Adisti, Pak Sekda izin. Yang pertama memang ini larangan ini keluar dengan surat edaran.
Nah, ketika surat edaran berarti kan bukan peraturan gubernur. Kalau peraturan gubernur berarti ikatannya kental. Kalau surat edaran kan itu agak longgar. Oke. Ketika dengan demikian orang bisa memberikan tafsiran-tafsiran yang bisa beragam. Itu yang pertama. Yang kedua, stadion itu menjadi penting sebetulnya. Yang tidak boleh itu adalah stadion itu yang dikomersialisasikan. Betul. Sehingga dengan demikian banyak orang yang keberatan dengan selitur. Sehingga saya berpikir stadion itu bukan kewajiban mestinya, tapi adalah pilihan. Bagi yang mampu silakan, yang tidak mampu ya jangan dipaksakan juga. Sehingga tadi Pak Sekda mengatakan banyak yang pinjam ke Bank Emok segala macam juga, yang sampai saat ini Bank Emok juga belum bisa diperatat juga oleh pemerintahnya. Ya begitu barangkali, terima kasih. Oke, jadi ini karena bentuknya surat edaran, jadi sebenarnya masing-masing kepala daerah punya keleluasaan tersendiri untuk bisa mengikuti atau tidak soal surat edaran dari Gubernur Jawa Barat ini, kalau menurut Kang Asep. Sebetulnya begitu memang ya. Yang perlu diperhitungkan adalah saat ini saya belum studi ya mengenai kemampuan orang tua dan sikap orang tua terhadap studi tour. Mungkin kalau saya cermati dari berbagai media itu banyak yang umumnya kontra dengan studi tour karena tadi alasannya ekonomi. Tapi mungkin ada juga yang netral, tapi mungkin juga ada yang setuju juga kalau studi tour itu dianggap punya manfaat untuk misalnya menambah wawasan, menambah hiburan bagi anak-anaknya yang saat ini mungkin banyak didrill oleh tugas-tugas sekolah segala macam, sehingga gubernur kita Jawa Barat itu melarang, kalau tidak salah, tidak boleh ada PR di rumah. Itu memang jadi membebankan juga. Nah, yang terjadi itu seringkali banyak oknum yang memanfaatkan seperti itu untuk piknik gratis. Misalnya punten sejumlah oknum buruh, kalau itu bisa piknik, tapi bebannya ke siswa, itu yang tidak boleh terjadi. Karena memang fakta banyak sekali di lapangan seperti itu kasusnya. Nah, tapi yang kemudian menjadi sorotan saya adalah begini, Kang Asep. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kita tahu bersikeras tetap melarang study tour karena ini sifatnya pariwisata lah, hanya rekreasi begitu, tidak ada apalagi membebankan biaya kepada orang tua, tidak ada kaitannya dari dunia pendidikan. Sementara kemudian Wali Kota Bandung Kang Farhan ini tidak melarang. Ada pertentangan soal kebijakan ini. Nah, Anda melihat win-win solution-nya terkait dengan surat edaran ini, kondisinya seperti apa? Yang pertama adalah bahwa pemerintah kabupaten, kota dengan provinsi itu punya otoritas masing-masing. Panjang memang otoritasnya itu ada pada bupati wali kota, laksanakan otoritas itu. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Karena kalau lebih, itu bisa tabrakan dengan otoritas yang lain. Demikian juga Pak Gubernur itu juga memiliki otoritas yang sama. Sehingga di sini perlu dibicarakan antara pimpinan-pimpinan daerah itu seperti apa realisasinya. Jangan sampai terjadi satu dengan yang lain benturan, sehingga itu akan mengurangi energi untuk pelayanan publik. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Oke, kalau Pak Sekda gimana Pak Sekda? Ini kalau menurut Pak Asep harus ada pertemuan lah kepala daerah, kabupaten kota, kemudian ada Pak Gubernur juga, ada Kang Deddy juga, ada win-win solution ya. Jangan sampai kemudian ada kebijakan yang ditentang, ada yang begini, ada yang begitu, tidak satu tujuan begitu. Biar juga ada ketemulah win-win solutionnya, Pak Sekda. Ya, saya kira kita kalibrasi ya. Tujuan utama Pemda Kabupaten Kota, tujuan utama Pemda Provinsi Jawa Barat sama, mensejahterakan masyarakat. Ya, di bidang pendidikan memastikan peningkatan kualitas pendidikan. Kan fokusnya di sana. Jangan sampai cul dog tinggal igel, kalau kata orang Sunda mah. Ya, jangan sampai kita ngagugulukan, membesar-besarkan masalah study tour, lupa dengan esensi pendidikan. Ya, kita punya PR yang banyak, kita fokus ke sana. Makanya Pak Gubernur ya menerbitkan surat edaran untuk mengembalikan jati diri pendidikan, jangan ke sana kemari. Ya, pendidikan ini kan intinya ingin mewujudkan anak-anak kita sebagai generasi penerus, sebagai pemimpin masa depan ya, yang cager, sehat, lahir batin, yang bager,
yang memiliki kasih sayang, empati, ya, yang sayang kepada sesamanya, yang sayang kepada lingkungannya, begitu. Yang benar, yang mengikuti aturan, yang pinter, yang berpengetahuan dan berwawasan, dan yang singer, yang lincah, yang tanggap, tanggon, terengginas. Kan itu pendidikan. Mewujudkan anak-anak yang kalau dalam bahasa kami itu namanya pancawaluya, yang cager, bager, bener, pinter, tur, singer. Nah, study tour ini kan sesuatu yang harus kita bedah ya, karena study tour itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah perjalanan belajar ke beberapa tempat. Ya, dan tentu jangan membebani orang tua, jangan berkonsekuensi terhadap pembiayaan, jangan sampai ada iuran-iuran. Ya, kalau mau mendorong perjalanan belajar, bisa memanfaatkan alam sekitar. Seperti yang tadi sudah saya explore ya. Kemudian Mbak, bisa saya sampaikan di dalam surat edaran itu bunyinya seperti ini ya, biar semuanya bisa memahami dengan baik dan utuh. Ya, ini terkait dengan surat edaran 9 langkah pembangunan pendidikan ya menuju Gapura Pancawaluya yang tadi saya garis bawahi. Ada poin 3, intinya begini, sekolah dilarang membuat kegiatan piknik yang dibungkus dengan kegiatan study tour yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua. Kegiatan tersebut ya bisa diganti dengan berbagai kegiatan berbasis inovasi seperti mengelola sampah ya secara mandiri di lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pertanian organik ya, kemudian aktivitas peternakan, perikanan dan kelautan, serta meningkatkan wawasan dunia usaha dan industri. Itu beberapa contoh. Jadi kami juga ya Pak Gubernur memberikan solusi-solusi kreatif. Ya, mohon maaf Pak Asep ya, Mbak, kita kan membutuhkan anak-anak yang tangguh ya untuk masuk di era disrupsi, bahkan era distraksi. Ya, yaitu anak yang punya pertama kompetensi critical thinking. Anak-anak kita harus kritis, ya, punya pemikiran yang kritis. Kemudian harus kreatif. Ya, kemudian communication, dan yang tidak kalah penting adalah kompetensi untuk bisa membangun collaboration. Nah, saya kira 4 kompetensi dasar masa depan ini kan harus dimiliki. Pertanyaannya, study tour yang seperti apa? Saya kira perjalanan belajar yang memanfaatkan alam sekitar, bukan yang berujung pada pembiayaan. Faktanya, mohon maaf, faktanya bisa dipastikan ujung-ujungnya piknik. Iya kan, dan membebani orang tua. Ini yang saya kira yang harus kita kritisi. Study tour yang berujung ke pembebanan biaya orang tua, yang kemudian di dalamnya piknik. Bukan tidak boleh, ya silakan, mau piknik ya silakan, tapi itu kan urusan personal. Jangan sampai diorganisasikan yang kemudian menjadi kewajiban orang tua ujungnya. Ya mungkin tidak diwajibkan, tapi anak kan beban moral. Ya, bisa dilihat kejadian yang di Sumatera Utara itu. Bagaimana seorang anak bisa down hanya karena dia belum memberikan iuran. Ini kan bukan persoalan sederhana sebetulnya. Ini harus menjadi concern semua. Kita harus sayang kepada anak kita harus sayang kepada masa depan anak kita, bukan mengikuti apa yang pada akhirnya akan menyulitkan anak kita dan menyulitkan orang tua. Study tour yang berdampak terhadap pembebanan biaya itu saya kira akan menyulitkan masyarakat. Makanya saya sudah tangkap, Pak Sekda, tegas bahwa ini adalah yang terbaik untuk rakyat. Saya sudah tangkap di sini. Yang perlu digarisbawahi adalah study tour yang memang belajar ya, bisa di pertanian, kemudian di perikanan, kalau ke museum juga museum yang ada di sekitar, begitu memanfaatkan alam sekitar, begitu ya, lingkungan sekitar terlebih dahulu. Kalau memang dulu memang faktanya adalah kita study tour ke Jogja, kita ke Bali, kemana begitu ya, sampai jauh-jauh, biayanya dilihat begitu. Itu juga saya cukup terbebani pada saat itu ya. Tapi kemudian yang tidak bisa dipungkiri juga adalah kegiatan study tour ini menggerakkan ekonomi. Karena bisa kita lihat ada penyewaan bus, ada penginapan, rumah makan, ada tempat oleh-oleh begitu ya.
Tapi jangan dijawab dulu Pak Sekda, kita ada durasi, kita harus jeda dulu Pak Sekda soal imbas dari larangan study tour ini yang kemudian menuai gejolak juga dari pelaku pariwisata begitu ya, terutama adalah salah satunya penyewaan bus, penginapan, rumah makan dan segala macam itu terimbas paling tidak. Tapi kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali.